Bagaimana kesan-kesannya sekarang memegang di kelas 2? Alhamdulillah di Senang? kelas 2 sangat senang sekali. Ngajar di kelas 2. Nah, apalagi dengan teman-teman sejawat. Ini timnya ya? Timnya, tim kelas 2. Iya. Bagaimana kalau bisa baca? Sebentar ya, ini soalnya kan jarang-jarang. Oh iya, Bapak-bapak terima kasih. ngajar di kelas bawah tuh jarang-jarang. Tantangan tersendiri ya buat saya Iya. untuk ngajar di kelas bawah karena jiwa keibuannya harus ada. Jiwa kebawahannya juga harus Ya, ada. ya bagus. Terusan ada ini nanti anak yang bagaimana kalau anak yang masih belum bisa baca tulis, cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita setiap hari menstimulus dan setiap hari melakukan tes baca dari mulai baca kelas 1 sampai baca kelas ketiga. Stimulus. Ya betul, dan kerja sama orang tua juga harus diperlukan di rumah ya. Harus diulang-ulang baca lagi. Iya. Semangat. Semangat. Stimulusnya seperti apa contohnya? Stimulusnya seperti dia dihadapkan dalam beberapa hal buku cerita yang bergambar ya. Biasanya kalau gambarnya menarik mungkin dia tertarik untuk membaca. Nah dari sana mungkin si siswa bisa untuk tertarik membaca dengan mengejak terlebih dahulu. Lama-lama mungkin terbiasa. Nah stimulusnya seperti itu aja dengan memancing dalam buku cerita yang gambarnya menarik. Iya, sip lah. Makasih ya. Ya sama-sama. Ini kan ini juga guru kelas 2 ya. Gimana kalau ada kelas naik kelas 2 tuh ada anak yang keterbelakangan, artinya pas tadi kan udah dikasih stimulus, sudah dikasih apa tapi tetap aja nggak bisa, ternyata ada check and recheck, ada apa namanya istilahnya tidak sama dengan temannya. Ya iya. Kalau misalkan ada yang seperti itu, seharusnya yang pertama adalah kesadaran dari orang tuanya dulu bahwa anaknya memiliki kelebihan gitu ya untuk rada susah misalkan mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau misalkan ekonominya memungkinkan dan bisa ada bantuan kesehatan, seharusnya kalau ada yang seperti itu harus diberikan pemeriksaan kepada dokter perkembangan anak gitu, karena segimanapun kita sebagai guru menstimulus anak itu bisa, tapi kalau misalkan tidak dibantu oleh bantuan dokter profesional tentang perkembangan anak itu tidak akan bisa kalau misalkan ada berkebutuhan khusus. Ya, bagus ya. Kalau kan misalkan ini ya Bu Rini, ini yang kelas 2C ini kan, kalau nilainya gimana? Bukan yang berkebutuhan khusus itu pasti ya kan beda ya, gimana cara menilainya kalau ingin apa namanya adil lah gitu ya, karena pasti kan tadi seperti tadi Bu itu ya Bu Reni ini ya Pak Ramdan ya, ini Pak Ramdan, ini Bu Reni, ini Bu Rini. Kalau ini yang kelas 2 ini suka disebut ini dinya si apa guru 3R, Ramdan, Reni dan Rini ya. Kalau untuk itu kan untuk setiap pembelajaran di anak berkebutuhan khusus dan anak yang biasa itu ada pembedanya. Jadi karena anak berkebutuhan khusus tidak bisa menerima materi yang sama, mungkin dia harus lebih ekstra lagi. Jadi kalau satu materi itu bisa lama kalau anak yang berkebutuhan khusus biasanya. Jadi untuk pembelajaran atau penilaian biasanya suka berbeda soalnya atau materinya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Rini ya, itu jadi apa namanya supaya orang tua yang di rumah lebih tahu mungkin di sini ada perbedaan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak. Dan adapun guru kelas bawah laki-laki juga nggak apa-apa ya. Bahkan lebih ya itu kan jarang-jarang ya gitu ya biasanya. Ini ada guru olahraga. Ini guru olahraga ya ini ya. Nah ini kalau guru olahraga yang ditanya aku misalnya, ini kalau misalkan ini ada anak yang berkebutuhan khusus, gimana cara ngajar olahraganya? Ya nanti dilihat waktu beres daring lah. Yang penting kita jalani yang sudah ada. Mudah-mudahan COVID-19 hilang dan kita datang
normal kembali seperti sedia kala. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Nama saya Hadi Suseno, mengajar kelas 1, 5 dan 6. Salam. Ya, terima kasih Pak Hadi Suseno. Ini ya kita tanya-tanya lagi ya. Kalau ini ya kelas 6 ya. Nah, ini namanya Bu Elis. Ya, Bu Elis kan ini kelas 6 ya. Ada di kelas 6 yang misalkan ada anak yang tidak bisa, masih belum bisa baca tapi nyampe di kelas 6 gimana? Kira-kiranya kalau ada yang tidak bisa baca, misal apa yang dilakukan, yang dikerjakan atau apa PR apa yang biasa dilakukan oleh guru kelas 6? Ya, kalau tidak bisa baca, yang pertama ya udah belajar membaca. Nomor 1 membaca, karena kalau tidak bisa membaca bagaimana bisa mengerjakan yang lain. Baca itu adalah nomor 1, otomatis paling dibawa ke rumah untuk belajar membaca secara rutin. Tapi tidak hanya di rumah saja, tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga tetap harus belajar. Karena kalau membaca mah itu kebiasaan. Semakin anak itu sering membaca, mengenal huruf, maka akan terus. Tapi bila hanya oleh guru saja, tidak dengan orang tua, maka anak tidak akan bisa. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua agar anaknya bisa membaca. Jadi kita diberikan pelajaran tambahan khusus belajar membaca. Ya, mudah-mudahan ya bisa pas kelas 6 bisa baca, kan nggak bisa ya kalau ujian nggak bisa baca. Iya betul, kelas 6 baca nomor 1, karena apalagi bahasa Indonesia banyaknya kan memahami suatu bacaan. Kalau tidak bisa membaca, bagaimana dia akan memahami suatu bacaan yang dibaca pun tidak tahu apa itu. Kalau tidak bisa matematika, misalnya kurang, tambah, masih belum bisa. Diberi tambahan pelajaran khusus matematika dari dasarnya mana dulu? Pertama penjumlahan, pengurangan, lalu keperkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan dan pengurangan tidak bisa, maka yang lain juga tidak akan bisa, karena dasar utama dari matematika adalah penjumlahan dan pengurangan. Bila ada anak yang tidak bisa, maka diberikan pelajaran tambahan lagi khusus. Itu ya kalau misalkan ini bertatap muka ya. Tapi kalau sekarang kan gimana ya, nggak bisa ini, misalkan kan sekarang tidak bertatap muka langsung karena adanya COVID ini. Nah, kira-kiranya apa yang akan dikerjakan untuk setelah cek and recheck ternyata kelas 6 itu ada yang demikian. Tapi ini nggak bisa bertatap muka langsung, gimana? Apa disuruh ke sekolah, apa disuruh gimana kira-kiranya? Ya kalau misalnya banyak, lebih dari menurut aturan kan kalau hanya 1-2 kita bisa ke rumah anaknya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5, kita bisa di sekolah dengan menjaga protokol kesehatan, belajar khusus di rumah, di sekolah. Belajar khusus di sekolah, khusus yang kurang perkalian dan pembagian dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Elis. Bagus sekali ya jawabannya ini. Yang ini kan kelas 3. Kelas 3 itu sebetulnya kan pas masa-masanya anak beralih dari asalnya tidak bisa bergaul, berkumpul, sekarang sudah bersosialisasi. Pas kelas 3 biasanya suka nakal-nakal anaknya. Kelas 3 biasanya ini kira-kira apa sih yang apabila pas kelas 1-2 ya nurut-nurut ke kelas 1-2, tapi pas kelas 3 kok jadi nakal-nakal ya, ibaratnya nggak mau diem gitu ya. Kalau misalkan begitu ya kira-kira apa yang dikerjakan sama Bu Susi? Kan ada laporan kalau anaknya ini nggak apa-apa, tapi kenapa kalau pas di kelas 3 ya bagaimana caranya? Jawab nih. Taluk ya? Oh iya. Ini tadi Bu Susi ya, nggak tahu ya. Nah yang lainnya mungkin bisa jawab ya, boleh. Nah, sama Pak Asep aja ya. Itu Bu Susi itu bukan tidak bisa ya, tapi malu-malu gitu lah, malu-malu kucing. Guru kelas 3 kadang-kadang dua-duanya malu-malu, tiga-tiganya malu-malu kucing. Ya malu-malu kucing. Iya. Kucing malu-malu kucing. Ini Pak Asep ya. Ini Pak Asep guru kelas 5 ya. Di sini ada prasalah. Kalau kelas 1-2 itu anaknya tuh diam, bisa nurut sama guru ya, masih takut-takut.
tapi sudah kenal-kenal dengan teman, tapi pas kelas 3 kok jadi nakal-nakal itu, atau jadi gak bisa diem, atau malah kan masa peralihan. Nah, ini yang jadi permasalahan gimana sih caranya supaya di Ya kelas itu mungkin 3? terbawa dengan lingkungan, Bu. Ya. Bukan hanya lingkungan di sekolah, tapi lingkungan di rumah itu terutama. Ya. Makanya ibu dan bapak, orang tuanya itu harus benar-benar membimbingnya, Bu. Bukan hanya ibu dan bapak di sekolah yang membimbing, tapi orang tua itu harus betul-betul. Karena pendidikan yang pertama itu mulai dari orang tua, Bu. Bukan hanya dari guru. Iya. Nah, Ya. tapi itu kan artinya berarti itu wajar ya. Kalau dari kelas 3 itu wajar ya, anak nakal-nakal itu sebetulnya wajar ya. Iya, itu, Wajar ya itu. betul. Memang Boleh-boleh saja, Bu. Wajar. Itu karena anak-anak kan baru mengenal dengan teman-temannya Iya. seperti itu, ya. paling mungkin tadi kesimpulannya harus sering memanggil orang tua atau gimana gitu ya, supaya Ya, kita sama-sama. harus bersama-sama dengan orang tua mendidiknya, bukan hanya ibu dan bapak guru saja di sekolah, tapi orang tua pun harus peran aktif, Iya. gitu. Jadi penting sekali ya peran Iya, aktif orang betul. tua emang ya. Kalau kita sama-sama mengajar anak kita ya secara bersama-sama, insya Allah lah berhasil ya. Iya. amin. Kalau cuek-cuek saja ya orang tuanya di tidak akan rumah nggak bisa berhasil, ya. gitu. Iya. Ya pokoknya nanti dilihatlah ke rumah-rumahnya supaya tahu orang tuanya. Kalau di sini kan ada ini yang perwakilan ini kelas 4 ya, Bu Eli ini yang itu cantik ya. Itu kalau dilihat ya Bu Eli ini apa merah kerudungnya, ada tai lalat di pipinya. Kelas 4 itu ya. Kalau ya hiburan dulu kayaknya Pak Asep mau jaga dulu ya. Soalnya ini ya dengar musik gini Pak Asep langsung ini